Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Kalila Kusuma, NIM G004198 dari kelompok B4. Hari ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Soal pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari os mandibula. Ini adalah tampak frontal, tampak lateral, dan tampak inferior. Nah, os mandibula ini termasuk tulang viscerocranium dan tidak berpasangan. Juga merupakan salah satu tulang terbesar di wajah yang terdiri dari satu corpus dan dua rami. Rami ini adalah bentuk jamak dari ramus, yaitu percabangan. Nah, korpus mandibula dan ramus mandibula akan menyatu di angulus mandibula. Nah, kedua rami ini memiliki prosesus. Ada dua prosesus. Yang pertama yang membentuk seperti mahkota ada prosesus coronoideus, dan yang kedua ada prosesus condylaris. Nah, prosesus condylaris ini akan berartikulasi dengan fossa mandibula os temporal membentuk artikulasi temporomandibularis. Kemudian, os mandibula ini terdiri atas basis mandibula dan pars alveolaris. Nah, pars alveolaris ini yaitu tempat tertanamnya gigi. Kemudian pars alveolaris dan basis mandibula itu dipisahkan oleh lineal obliqua yang dimulai dari prosesus coronoideus ke arah rostral. Kemudian, di antara prosesus coronoideus dan proses condylaris terdapat cekungan. Nah, cekungan ini namanya incisura mandibula. Nah, dari tampak samping ini, dari tampak lateral, terlihat ya titik terjauh dari daerah rostral mandibula yaitu protuberantia mentalis yang meluas ke arah lateral pada kedua sisi tubercula mentalia. Nah, di tampak frontal ini terlihat ada dua lubang, yaitu foramen mental. Foramen mental ini dipersarafi nervus mentalis sebagai sensoris sebagian besar daerah rahang bawah. Nah, dari tampak inferior ini, di bagian ramusnya terlihat ada foramen mandibula. Nah, foramen mandibula ini dilanjutkan sebagai kanalis mandibula dan akan dilalui nervus alveolar inferior untuk persarafan gigi geligi mandibula. Nah, kemudian ada lingula mandibula yang tempat melekatnya ligamen spheno-mandibulare yang digunakan dokter gigi sebagai pendekatan untuk tindakan anestesi. Ke arah rostral ada sulcus milohyoideus yang secara bertahap ke arah rostral akan membentuk linea milohyoidea sebagai tempat perlekatan musculus milohyoideus. Nah, kemudian untuk fungsi mandibula yaitu ada pengunyahan, perlekatan gigi bawah, pendukung struktur wajah, pergerakan rahang, untuk berbicara dan ekspresi wajah, dan yang terakhir ada perlindungan struktur vital. Nah, untuk soal B tentang musculus masticatoris. Fungsinya musculus masticatoris yaitu adalah otot untuk mengunyah. Nah, musculus masticatoris ini disusun dari 4 musculus, yaitu ada dari bagian superficial, yaitu ada masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, dan musculus pterygoideus lateralis. Nah, keempat musculus ini diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus mandibularis atau cabang dari nervus trigeminus atau nervus cranial kelima. Kemudian yang pertama ada musculus masseter. Nah, musculus masseter ini fungsinya untuk elevasi mandibula.
yaitu untuk menaikkan mandibula, jadi untuk menutup rahang. Nah, kemudian ada musculus temporalis. Nah, saat mengunyah itu kita akan merasakan kalau di bagian sini ada bagian ototnya. Nah, itu adalah musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini fungsinya untuk elevasi dan retraksi mandibula. Retraksi ini yaitu gerakan menarik rahang ke belakang. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis. Fungsinya untuk elevasi mandibula dan berperan untuk pergerakan lateral ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis, fungsinya untuk protraksi, yaitu mendorong mandibula ke depan dan elevasi. Jadi tadi untuk musculus masticator fungsi-fungsinya ada untuk elevasi, depresi. Elevasi itu untuk dia menaikkan mandibula atau menutup rahang. Depresi itu untuk menurunkan mandibula atau membuka rahang. Kemudian ada protraksi, yaitu mendorong ke depan, dan retraksi itu menarik ke belakang, dan gerakan lateral yaitu ke kanan dan ke kiri. Sekian untuk soal nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.